Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rusadi. Nama saya Nandaskia Putih Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akad-akad syariah dan praktik akad syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akad-akad syariah. Yang pertama, ada akad salam atau bai asalam. Akad salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan pembayaran barang dilakukan di kemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang atau biasanya barang hasil pertanian yang memerlukan waktu untuk memproduksinya. Yang kedua, akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual, bank syariah menjual barang kepada nasabah. Sedangkan sebagai pembeli, bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kembali kepada nasabah. Yang ketiga adalah akad istithna. Akad istithna adalah kontrak jual beli dalam membentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu pembeli dan penjual yaitu pembuat. Transaksi istithna ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istithna ini dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Yang keempat adalah akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan yang menyediakan seluruh modalnya 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dan keuntungan usaha mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selanjutnya, ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dan transaksi mudharabah adalah pembiayaannya hanya diberikan untuk mendanai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau usaha yang didanai. Selanjutnya, ada akad ijarah dan IMBT. Transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Akad IMBT merupakan akad pelengkap dari akad ijarah. Perbedaannya hanya di akhir masa sewa akad IMBT diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Lalu selanjutnya adalah akad wadiah, yaitu semua harta benda yang dialihkan kepada pihak lain oleh pemilik atau wakil pemiliknya untuk melindungi orang lain. Wadiah ini merupakan akad antara pihak yang mempunyai dana atau barang dengan pihak penerima simpanan. Syaratnya, selama simpanan bisa ditarik, penerima simpanan wajib mengembalikan dana atau barang yang disetorkan dan wali menjadi penjamin yang mengembalikan barang titipan. Setelah menjelaskan mengenai akad-akad dan praktik dalam lembaga keuangan syariah, Kami akan menjelaskan bentuk akad-akad dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Bagian pertama kita masuk ke laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023, di mana terdapat akun piutang
yang dipengaruhi oleh akad-akad syariah. Yang pertama itu adalah murabahah, di mana ada pihak ketiga dan pihak berelasi dengan jumlah murabahah itu sebesar 136.503.096. Lalu yang kedua adalah akad istisna sebesar 30, dan akad ijarah yaitu yang berkecimpungan adalah pihak ketiga dan pihak berelasi. Total seluruhnya jumlah ijarah adalah 218.400.000. Dan selanjutnya jumlah piutang keseluruhan dari akad murabahah, akad istisna, dan akad ijarah sebesar 136.721.526. Selanjutnya, terdapat pinjaman kard. Pihak-pihak yang berkecimpungan yaitu ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Masing-masing jumlahnya yaitu 11.307.081 perak. Selanjutnya, dalam laporan posisi keuangan terdapat simpanan wadiah dengan jumlah 67.873.898 perak. Selanjutnya di dalam Bank Syariah Indonesia terdapat dana syirka temporer, yaitu berasal dari giro mudharabah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, sukuk mudharabah, sukuk mudharabah muqayyadah, dan pembiayaan berjangka mudharabah dengan total jumlah dana syirka sebesar 227.662.092 rupiah. Sekian video tugas besar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.